Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Dia boleh senantiasa menyertai kita hingga pada pagi hari ini. Kembali kita diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 12 Agustus 2022. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan kedengaran bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39. Mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami boleh diperjumpakan satu dengan yang lain untuk boleh bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Firman-Mu yang akan kedengaran di tengah-tengah kami ya Tuhan, Engkau berkati, biarlah Roh Kudus Tuhan senantiasa berkuasa di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh fokus kepada kebenaran firman Tuhan, dan terlebih kami boleh dimampukan di dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Ampunkan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terima kami yang datang bermohon di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga 39 firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita diberi satu tema, yaitu bertahan dalam tekanan. Bertahan dalam tekanan, tumanan moy anna temmei kamagasan. Selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami. Kami pergi untuk hidup. Percayalah bahwa perjuangan DITI hanya untuk sementara. Yang akan menang adalah kebenaran. Ya, kebenaran Injil. Pernyataan ini adalah kesaksian singkat yang disampaikan oleh seorang pemuda di Pohoniang, Seko, sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITI. Pidato ini adalah salah satu dari banyak kisah serupa yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen menghadapi tekanan. Apa yang membuat orang Kristen setia mempertahankan iman, bahkan ketika menghadapi ancaman kematian? Jawabannya adalah janji Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi,
dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Sejak jemaat perdana hingga saat ini, pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan dalam mempertahankan iman kepada Kristus. Sejarah menjadi saksi bahwa iman kepada Tuhan tidak pernah takluk kepada penderitaan. Kerelaan orang percaya menderita, bahkan mati demi Kristus adalah tanda kesetiaan. Kekuatan kita menghadapi tekanan terletak dalam kemenangan Kristus atas maut. Inilah yang terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda di Pohoneang Seko. Dia menutup pidatonya dengan doa, "Ya Bapa di sorga, terimalah kami hamba-hambamu. Ampunilah kesalahan mereka, peliharalah semua orang yang berharap kepadamu. Karena itu, setialah dalam iman kepada Tuhan." Amin. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa kita berdoa. Terima kasih untuk waktu yang boleh Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, boleh berkumpul bersama-sama menikmati persekutuan di dalam nama Tuhan. Iya Tuhan, seringkali di dalam menjalani kehidupan ini, kami diperhadapkan dengan berbagai masalah, berbagai macam tantangan yang menguji keimanan kami. Akan tetapi firman-Mu pada saat ini boleh menguatkan kami untuk senantiasa tetap kuat bertahan di dalam tekanan, karena kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan juga kami akan senantiasa hidup oleh karena iman yang kami percayai. Kami berdoa bersama-sama mendoakan orang tua kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya melawat mereka, menjamah tubuh mereka, agar mereka boleh pulih dengan baik. Orang tua kami di dalam masa tua mereka, Tuhan topang, kuatkan mereka. Fisik mereka boleh semakin melemah, tetapi satu hal yang kami yakini bahwa iman mereka akan semakin kuat, semakin berpengharapan hanya kepada Tuhan. Senantiasa Engkau berikan kesehatan, hikmat, kekuatan bagi kami semua ya Tuhan, di dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau embankan kepada kami, baik itu di dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, pun pelayanan kami. Biarlah segala sesuatunya yang kami kerjakan, kami jalani sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kami boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Seluruh aktivitas kami, kegiatan kami pada hari ini ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami datang berdoa. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Terima kasih untuk perjumpaan kita, untuk kebersamaan kita pada pagi hari ini dalam menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya kita senantiasa dikuatkan melalui firman-Nya menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.